Di dunia ini ternyata ada loh ilmuwan yang berkat penemuan-penemuannya, menyelamatkan miliaran nyawa. Tapi di saat yang bersamaan membunuh jutaan orang. Dia adalah Fritz Haber. Dia lahir di Breslau, Jerman, yang sekarang berubah jadi Polandia. Dia menerima hadiah Nobel Kimia pada tahun 1918, karena telah berhasil memecahkan salah satu masalah terbesar pada saat itu yang pernah dihadapi oleh umat manusia. Bahkan penemuannya bertanggung jawab untuk keberlangsungan hidup 4 miliar orang yang hidup pada saat ini. Tapi pas dia nerima penghargaan Nobel itu, banyak teman-temannya yang menolak untuk hadir. Bahkan The New York Times sampai menulis artikel yang pedas untuk Fritz Haber. Dia secara bersamaan adalah ilmuwan yang paling berpengaruh secara baik dan buruk di dunia. Emang apa sih yang udah dilakuin sama Haber? Pertama-tama kita harus lihat dulu ke dalam tubuh kita. Kenapa kita bisa hidup? Apa yang harus dilakuin supaya kita tetap hidup? Jawabannya tentu saja adalah makanan. Secara kimia, tubuh kita terdiri dari oksigen, karbon, dan hidrogen. Tapi unsur keempat yang paling umum adalah nitrogen. Tapi bukan nitrogen yang bisa bikin mobil jadi ngebut di film Fast and Furious ya. Nitrogen di tubuh kita adalah bagian dari asam amino yang membentuk protein. Nitrogen sangat penting untuk semua kehidupan di bumi. Nah, nitrogen didapat dari mana? Kita dapat nitrogen dengan memakan tumbuhan, atau hewan yang telah memakan tumbuhan. Tumbuhan dapat nitrogen dari tanah. Masalahnya, kalau kita terus-terusan bertani di tanah yang sama dari tahun ke tahun, nitrogen yang ada di dalam tanah itu bakalan habis. Alhasil tumbuhannya gak bisa tumbuh, daunnya menguning, dan rentan terhadap hama dan penyakit. Kalau gak ada tumbuhan gak bakal ada hewan-hewan. Gak ada tumbuhan dan hewan gak akan ada makanan untuk kita. Hasilnya udah pasti kematian. Bahkan William Crookes yang seorang ahli kimia di Inggris membuat ramalan mengerikan pada tahun 1898 mengenai pertumbuhan populasi dunia. Dia bilang, dalam waktu 30 tahun, orang-orang di seluruh dunia akan sekarat karena kelaparan. Solusinya apa sih? Pupuk. Tapi pada saat itu dunia sedang mengalami kelangkaan guano atau pupuk yang didapatkan dari kotoran burung. Emangnya nitrogen itu langka ya sampai-sampai kita kekurangan nitrogen untuk numbuhin tanaman? Padahal, 78% dari udara yang kita hirup sehari-hari itu nitrogen, bukan oksigen. Berarti kan nitrogen itu banyak ya? Nah, masalahnya, pada saat itu kita belum punya cara untuk ngeekstrak nitrogen dari udara. Sampai pada tahun 1909, Fritz Haber berhasil memisahkan nitrogen dari udara dan membuat amonia. Iya, amonia. Salah satu bahan yang banyak terdapat dalam pupuk tanaman. Dengan kata lain, Haber nemuin cara untuk nyiptain pupuk dari udara. Dengan adanya penemuan Haber ini, dunia gak jadi sekarat. Dunia gak jadi kekurangan makanan. Bahkan populasi meningkat sampai 4 kali lipat. Populasi meningkat sampai 4 miliar orang. Faktanya, 50% atom nitrogen yang ada di tubuh kita sekarang berasal dari proses Haber. Pantes aja ya dia sampai dapat penghargaan Nobel, jasanya aja sampai sebesar itu. Tapi, di bagian mananya dong dia ngebunuh jutaan orang? Semuanya berawal pada tahun 1914. Tahun di mana Perang Dunia Pertama dimulai. Haber ini seorang patriot, jadi dia berdedikasi menggunakan keahliannya untuk membantu negaranya. Ngebantunya pakai cara apa? Amonium nitrat yang dia ciptain itu bukan cuma berguna buat pupuk, tapi juga bahan peledak dan senjata kimia. Kalian ingat gak ada apa di Beirut pada Agustus 2020? Sebuah gudang berisi 3.000 ton amonium nitrat terbakar, meledak, dan menciptakan gempa berukuran 3,3 skala Richter. Fritz Haber mengalihfungsikan pabrik yang tadinya memproduksi pupuk demi kelangsungan hidup manusia, menjadi pabrik senjata kimia demi membunuh manusia dan memenangkan perang.
Walaupun dalam konvensi Den Haag pada tahun 1899 menyatakan dengan jelas bahwa penggunaan bahan kimia dalam perang itu dilarang, faktanya Jerman, Perancis, dan Inggris semuanya bereksperimen dengan senjata kimia. Alhasil, 100.000 tentara sekutu mati dikarenakan gas kimia yang diciptakan oleh Haber. Paru-paru mereka terisi cairan klorin yang mematikan. Lalu pada tahun 1933, Nazi menguasai Jerman dan menyatakan bahwa semua Yahudi termasuk ilmuwan harus dipecat dari pekerjaan mereka. Haber adalah seorang Yahudi. Walaupun dia tidak mempraktikkan agamanya, tapi dia tetap tercatat sebagai seorang Yahudi. Dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai seorang ilmuwan dan direktur perusahaan dan meninggal 1 tahun setelahnya karena gagal jantung. Cerita tentang penemuan Fritz Haber gak beres sampai di situ aja. Setelah Perang Dunia Pertama beres, lembaga penelitian yang didirikan oleh Haber mengembangkan insektisida berbasis sianida. Insektisida ini sama sekali tidak memiliki bau, jadi mereka mencampurkan bau yang busuk supaya orang-orang dapat mengenali bahan kimia berbahaya tersebut dan menjauh. Gas ini disebut Zyklon B. 10 tahun setelah kematian Haber, Nazi meminta para ilmuwan untuk menghilangkan bau busuk yang terdapat dalam Zyklon B. Lalu Nazi menggunakan gas tersebut untuk melakukan Holocaust. Buat kalian yang belum tahu Holocaust, Holocaust adalah pembantaian atau genosida yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap Yahudi. Korbannya terhitung 6 juta Yahudi dan 5 juta non-Yahudi. Dalam beberapa abad kebelakang, tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Tapi di waktu yang bersamaan, teknologi pula yang meningkatkan potensi kehancuran umat manusia. Penemuan yang awalnya tercipta demi tujuan mulia, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari kekurangan makanan, justru menjadi malapetaka yang menghilangkan jutaan nyawa umat manusia di tangan yang salah. Cukup sekian episode kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang penemuan Fritz Haber? Apakah dia salah? Apakah dia benar? Kalau dia benar, siapakah yang salah? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.